Tema kita 6 hal Al-Quran itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan yang kita dapat dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah bahwa bersama Al-Quran kita menjadi orang yang kuat. Kita tidak tahu kita lemah, tapi bersama Al-Quran kita menjadi kuat. Yang kedua, Al-Quran itu menghadirkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Dia min Rabbil Alamin. Dan Al-Quran kenapa terus kita kaji? Karena dia berisikan tentang peringatan, yang tentu saja peringatan ini menghadirkan keselamatan. Kenapa kita terus mengkaji Al-Quranul Karim? Karena dia adalah jalan mudah dalam hidup ini untuk meraih surga dan ridha Allah. Dan karena Al-Quran ini memudahkan jalan hidup kita. Dan lebih penting dari itu, berkat Al-Quran hidup kita disayangi oleh Allah, dikasihi olehnya, dicintai olehnya. Mari sama-sama kita membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Kita mulakan dari ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarah bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nazirin min qablik la'allahum yahtadun. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatazakkarun. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Shadaqallahul azim. Ya, kita mulakan dari ayat pertama, alif lam mim, artinya ya alif lam mim. Makna yang bisa ambil dari sini adalah wallahu a'lamu bimuradihi. Hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang tahu maknanya. Kalimat ini membuat manusia menjadi manusia seutuhnya. Manusia yang memiliki kelebihan dan banyak kekurangan. Jadi bapak-bapak, abang-abang, adik-adik, saudara-saudara yang dirahmati Allah, kalimat ini adalah kalimat kekuatan. Kenapa? Karena kita berserah kepada Allah Tuhan yang Maha Tahu. Jadi kenapa ada alif lam mim, ada nun, ada shod, ada yasin, ada toha, ada kaf, ha, ya, ain, shod di awal surat, di beberapa surat dalam Al-Quranul Karim. Karena Allah ingin menegaskan bahwa kalau mau belajar, jadilah manusia dengan pendekatan teori gelas kosong. Artinya kita memang mau belajar Al-Quran, mau diisi oleh Allah dengan hidayahnya, dan kita menyiapkan wadah hati kita, pikiran kita, sanubari kita untuk diisi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalimat pamungkasnya adalah wallahu a'lam, Allah tidak tahu, Allah Maha tahu, saya banyak tidak tahunya. Ajari aku ya Allah bagaimana hidup dengan baik di dunia ini, hidup dengan baik di akhirat. Ajari aku ya Allah bagaimana mencintaimu, mencintai sesama manusia. Ajari aku ya Allah bagaimana jalan hidupku ini menuju ridho dan surgamu. Ajari aku ya Allah agar aku tidak terjerumus pada neraka dan agar engkau tidak murka kepadaku. Inilah dia pesan di balik firman Allah yang kita temukan hari ini, alif lam mim di awal dari surat As-Sajdah. Kemudian kesimpulan yang bisa kita ambil pada hari ini, mengakui diri sebagai manusia yang memiliki sisi lemah adalah kekuatan. Jadi huruf-huruf muqatta'ah ketika kita angkat tangan wallahu a'lam tapi berserah pada Allah, itu bukan berarti kita lemah. Kita sudah berada pada jalan yang benar, yaitu menyerahkan hidup dan mati kita untuk Allah
dan dibimbing oleh Allah. Manusia adalah diciptakan dalam kondisi lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Maka kondisi yang lemah ini tidaklah Allah menciptakan kita dalam keadaan lemah, melainkan agar kita selalu membutuhkan Allah karena kelemahan itu. Ma aradallahu an nakuna du'afa illa linnaftaqira ilaihi bihadzal du'f. Fa iza iftaqarna ilaihi qawina bihi. Jika kita menyerahkan diri kepada Allah, maka kita akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita merasa butuh fakir kepadanya, kita akan dikuatkan oleh kekuatan darinya. Inilah dia spirit semangat dari huruf-huruf muqatta'ah. Kemudian tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Ada kekuatan dari Al-Qur'anul Karim itu. Yang pertama bahwa Al-Qur'an itu diturunkan. Tanzil artinya ini bukan buatan Nabi Muhammad. Alkitab diturunkan untuk memuliakan. Bapak, abang, adik, saya mulia bersama dengan Al-Quran. Dan luar biasa, Al-Quran yang diturunkan ini target utamanya bukan bapak, abang, saya ragu. La raiba fi. Jadi sangat sedih kita ketika kita berkunjung ke Turki atau ke Bogor sana masih ditemukan. Apakah tafsir ini bernuansakan sesat? Apakah tafsir ini liberal? Atau ada orang mengatakan apakah tafsir ini Syiah atau Ahmadiyah? Bapak, abang yang dirahmati Allah. Al-Quran sendiri mengatakan bahwa Al-Quran itulah raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi jangan sampai kita membaca Al-Quran yang muncul adalah keraguan-keraguan kita. Tafsir, pemahaman itu sekedar tambahan. Yang utamanya adalah Al-Quran. Bapak, abang saya hari ini membaca, memahami Al-Quran. Dari manapun Al-Quran ya begitu. Pemahamannya hanya sekedar melengkapi. Sangat payah pemahaman itu mewarnai. Yang mewarnai kita adalah Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran itu la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Sangat sedih, sangat sayang jika kita menemukan kemudian ada orang berpikir negatif ketika seseorang memahami Al-Quranul Karim. Sehingga yang terbunyi, terdengar kemudian, jangan kau baca Al-Quran, memahami Al-Quran dari Syiah, nanti kamu sesat. Masa memahami Al-Quran sesat? Maka Allah Subhanahu wa taala ingin mengembalikan kita kepada hakikat mempelajari Al-Quran itu, hakikat dari memahami Al-Quran itu apa? La raiba fi. Jangan ragulah. Kita berbeda dengan Syiah, tapi kita tidak boleh meragukan pemahaman Syiah tentang Al-Quran. Al-Quran itu dari Allah. Pemahaman kita mungkin bisa bertambah, bisa berkurang. Tetapi yang kita pahami itu adalah Al-Quranul Karim. Jadi, jangan dilupakan Al-Quran dengan mengingat personnya. Itu dia. Maka Allah menghadirkan itu. La raiba fihi. Al-Quran tidak ada keraguan. Yang kedua paling penting, yang ketiga paling penting setelah pertama ini Alkitab datangnya dari Allah dan tidak ada keraguan di dalamnya. Yang ketiga adalah min Rabbil alamin. Yang pertama diturunkan, yang kedua tidak ada keraguan, yang ketiga min Rabbil alamin. Ini Al-Qur'an datangnya dari Allah. Bagaimana mungkin yang datangnya dari Allah kita akhirnya bergaduh di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Hormatilah Allah itu. Al-Qur'an ini kalamullah. Jadi siapapun yang menyampaikannya, si A, si B, si C, sebenarnya yang disampaikan itu adalah firman Allah. Si A, si B, si C hanya sekedar menambah saja. Menambah pemahaman, menambah kejelasan, menambah kekuatan. Tapi sebenarnya yang disampaikannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa manusia. Dan itu yang harus kita hormati sesama pencinta, penggiat Al-Quranul Karim. Al-Quran tidak datang di antara kita untuk kita saling membunuh, untuk kita saling berkelahi, berdebat, hanya karena berbeda bacaan, dibaca panjang atau dibaca pendek. Kemudian akhirnya keluar ego, kemudian akhirnya timbul permusuhan. Bukan untuk itu Al-Quran turun. Al-Quran turun bagaimana kita bersatu.
Al-Quran turun bagaimana kita kuat dan saling menguatkan. Cinta dan saling mencintai. Maka kesimpulan pertama, Al-Quran datang langsung dari Allah, Tuhan semesta alam, sebagai pembimbing, sebagai hudan linnas, hudan lil muttaqin, menuju arah yang jelas. Target kita sama loh. Siapapun yang membaca Al-Quran, mau Muhammadiyah, mau NU, mau Al-Wasliyah, mau Jemaat Tabligh, mau Salafi, mau Ahmadiyah, mau Qadianiyah, mau Syiah, semuanya ingin masuk surga loh. Selama dia muslim membaca Al-Quran menghadap kiblat. Kalau orang kafir, orang munafik baca Quran jelas targetnya. Ingin merusak Islam dari dalam. Tapi sesama muslim tidaklah. Kan arahnya jelas. Datang dari Allah, tidak ada keraguan di dalamnya, semuanya ingin dapat hidayah, dan mudah-mudahan Allah yang memberikan hidayah. Ilustrasinya selalu saya katakan sebagai makanan di prasmanan itu. Ada yang suka daging, ada yang suka ikan, ada yang suka tempe, ada yang suka tahu. Tapi ada juga yang tak suka daging, ikan, tempe, dan tahu. Yang suka daging, nggak mau gue makan daging. Jangan salahkan orang yang tak suka tempe, kenapa kok nggak makan tempe. Dan sebaliknya, saling menghargai menuju ridho Allah dan surganya adalah kekuatan. Al-Quran mengajarkan manusia untuk menutup sisi lemah dengan iman. Jadi kita, Tanzilul Kitab, La Raiba Fihi min Rabbil Alamin ini adalah kekuatan ketika kita saling mendukung, menutup sisi lemah satu dengan yang lain. Mendekatimu, menjadikanmu tahu ya. Ini ada mendekati Al-Quran membuat kita tahu. Ketika seorang merasa dekat dengan Al-Quran, maka ia akan memberitahumu rahasia dirinya. Bagaimana kita menghadirkan cinta dan kasih sayang di hadapan Al-Quran. Bukan permusuhan, perdebatan, ego, pengetahuan, tidak. Demikian pula Al-Quran, semakin kamu dekat dengannya, semakin ia memberitahu tentang rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya. Ayo kita cintai Al-Quran. I love the Quran. Ya. Yang ketiga, am yaqulu naftaroh. Tapi mengapa mereka orang kafir mengatakan Muhammad telah mengada-ngadakannya? Jadi Bapak, Abang yang dirahmati Allah, walaupun Al-Quran jelas, tidak ada keraguan, diturunkan, bukan buatan Nabi Muhammad, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekuatan, tapi tetap saja orang kafir mencari masalah. Jangan sampai orang Islam di hadapan Al-Quran cari ribut. Perbedaan itu biasa, tapi cari ribut janganlah. Muhammad telah mengada-ngadakannya. Ini buatan Nabi Muhammad ini. Bal huwal haqqu min rabbika. Allah langsung mengatakan tidak. Al-Quran ini benar datang dari Allah. Tadi sudah disebutkan min rabbil alamin. Tapi tetap saja ada yang mendebatkan. Saya rasa keberadaan kita di depan Al-Quran bukan untuk memperdebatkan itu. Kita sepakat bahwa ini adalah firman Allah. Penafsiran mungkin bukan dari Allah, itu pasti. Tapi saya yakin mereka yang membaca Al-Quran mencoba mentadabburinya, Allah hadir memberikan hidayah bagi mereka. Sehingga sangat aib kemudian kita mengatakan Al-Quran benar, tapi tafsir salah. Kok tafsir salah? Al-Quran benar, tafsir yang disinari oleh sinaran Allah pasti benar. Dan kita hampir sepakat semua tafsir pemahaman itu diridhoi, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah yang suruh dan Allah pasti melindunginya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Ayo kalian belajar, pahami, renungi Al-Qur'an. Am ala qulubin aqfaluha. Atau hati kalian tertutup. Kata-kata qulubin di sini bahwa kita mempelajari Al-Qur'an pakai bahasa hati. Hati yang benar. Jadi kalau mempelajari Al-Quran dengan hati, dengan rasa, dengan pikir, itu benar. Siapa bilang tafsir birro'yi itu salah? Karena Al-Quran menyuruh ala qulubin. Gunakan hatimu, gunakan akal sucimu, gunakan budi pekertimu
untuk memahami Al-Quran. Jadi Al-Quran dipahami dengan hati, dengan pikiran yang benar. Maka disebutkan fa'ammal ladzina fi qulubihim zaighun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah. Yang dilarang hati yang rusak. Siapa punya hati yang rusak? Orang kafir dan orang munafik. Sementara orang Islam tak akan mungkinlah belajar Al-Quran biar sesat. Maka di sini yang meributkan itu siapa? Orang kafir. Yang meributkan itu siapa? Orang munafik. Orang Islam mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, pemahaman yang dasar sekalipun, atau yang dalam sekalipun, yang dangkal sekalipun, tetap dapat hidayah. Kata ulama kita di Mesir sana, memahami Al-Quran ini bagaikan air sungai Nil katanya. Gajah yang perutnya besar meminum air sungai Nil itu dapat hidayah dia, kenyang dia. Semut yang perutnya kecil minum dari air sungai Nil dapat hidayah, kenyang perutnya. Tapi air yang dimasukkan ke dalam perut gajah tentu berbeda volumenya dengan yang masuk ke dalam perut semut. Artinya orang awam baca Al-Quran paham, dapat hidayah. Kalau mau memahaminya dan itu memahaminya mudah. Karena Allah menjamin kemudahan itu. Dan begitu juga lah orang yang alim ulama memahami Al-Quran dapat hidayah dan hidayahnya luas sebagaimana perut gajah yang luas itu. Maka memahami Al-Quran itu menghadirkan kebersamaan, menghadirkan keharmonisan, bukan menghadirkan percekcokan, perkelahian, peperangan di antara umat Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dia benar datang dariku. Ayo, perbedaan itu adalah rahmat. Litunzira qauman ma atahum min naziri min qablika la'allahum yahtadun. Kami hadir memberi peringatan kepada orang-orang yang belum mendapatkan peringatan sebelumnya. Target kita semua sama agar dapat hidayah. Ayo Bapak baca Quran biar dapat hidayah. Abang baca Al-Quran biar dapat hidayah. Pahami Al-Quran. Dan dalam perjalanan kita ke Bogor sana, kita menemukan ulama namanya Dr. Syafrin itu. Dia mengatakan bahwa yang diminta oleh Allah dalam berinteraksi dengan Al-Quran adalah mentadaburi Al-Quran. Bukan menghafal Al-Quran. Allah tidak pernah menyuruh kita menghafal Al-Quran secara eksplisit. Sebagaimana Allah menyuruh kita mentadaburi Al-Quran. Afala yatadabbarunal Quran. Allah menyuruh ayo tadabbur, ayo pahami. Bukan ayo hafal. Bukan berarti hafal tak penting, hafal penting. Tapi lebih penting dalam berinteraksi Al-Quran adalah memahaminya. Karena target dari pemahaman itu agar kita terjaga dari perbuatan yang tidak seharusnya. Dan kita agar semangat dan memotivasi untuk melakukan yang seharusnya. Dan ini dikenal dengan bahasa agama dapat hidayah. Sehingga sholat, puasa, zakat, haji, berkurban, berwakaf, berzakat, berinfak, bersedekah, itu adalah kenikmatan, kebutuhan, bukan beban. Inilah namanya hidayah. Kedatangan seorang nabi untuk seluruh dunia sangat diharapkan. Nabi sudah tidak ada. Maka yang ada berikutnya ya Bapak, abang ya saya lah. Kitalah penerus Nabi itu. Menebarkan hidayah Qur'ani. Jadi ketika ditanya apa sih warna tafsir Al-Quran ini? Hidayah. Tafsir inspirasi ini bernuansakan hidayah. Tidak bernuansakan maksur dan ma'kul. Karena pasti semua tafsir ada unsur maksur dan ma'kulnya. Pasti menduplikat dari para alim ulama, dari hadis. Itu sudah pasti itu. Dan juga menggunakan akal. Kalau seluruh tafsir bil maksur dibilang tidak menggunakan akal, maka semuanya akan satu arah. Ibnu Katsir, Tobari, Qurtubi yang dikenal dengan bil maksur, pasti satu model. Tapi ternyata tidak.
Tobari bisa tebal, Qurtubi bisa tebal, Ibnu Katsir agak kurang tebal. Kok bisa berbeda ketebalannya? Padahal semuanya bil maksur. Karena ada unsur akal di situ. Jadi bil maksur dan bil ma'kul tidak dalam ranah untuk diperdebatkan. Kita kembali kepada esensi Al-Quran yang menghadirkan hidayah. Kita perlu hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Al-Quran adalah sumbernya. Maka peringatan bahaya neraka adalah menutup godaan setan yang melemahkan. Jadi target dari Al-Quran itu diturunkan bagaimana kita tidak masuk neraka lah, ya. Bagaimana kita masuk surga lah, berlindung dari godaan setan, ya. Min nazirin, diperingatkan supaya kita terhindar dari godaan setan, terhindar dari neraka, terhindar dari murka Allah. Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syaitonir rajim wa min nafakhihi wa min nafasihi. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari setan yang terkutuk, dari godaan, tiupan, dan hembusannya. Karena godaannya adalah kebimbangan, tiupannya adalah syair, dan hembusannya adalah kesombongan. Ya, inilah dia firman Allah yang keempat. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal 'arsy. Jadi kenapa kita mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala? Allahum yahtadun. Karena Allah adalah pencipta alam raya ini. Pencipta langit dan bumi. Jadi ketika kita berhadir di hadapan Al-Quran sebagai pencinta Al-Quran, sebenarnya kita bersama dengan Allah pencipta langit dan bumi. Kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin Bapak, Abang yang ada di rumah Taman Al-Quran ini dikuatkan Allah hatinya. Bukan tak ada masalah, masalah banyak. Tapi hati kita dikuatkan oleh Allah sehingga tetap bisa menatap masa depan, menatap istri, menatap anak-anak dengan sukacita. Karena apa? Kita mencintai Al-Quran, Allah mencintai kita. Allah pemilik alam raya ini. Tidak saja langit dan bumi, di antara keduanya pun dia Allah menciptakan. Bapak, Abang yang dirahmati Allah, Allah menciptakan alam raya ini cuma 6 hari, 6 masa. Artinya apa? Untuk menciptakan alam yang begitu detailnya, begitu besarnya, begitu agungnya, begitu smartnya, begitu indahnya, cuma 6 hari. Dengan 7 miliar manusia saat ini, dan sebelumnya berapa miliar manusia setelah terkubur dan mati. Dan berapa pula manusia yang akan lahir berikutnya. Berapa hewan, tumbuhan yang harus dia beri makan. Ada triliunan-triliunan hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan. Semua itu kata Allah fi sittati ayyam. Easy man. Mudah. Not difficult. Gak susah. Kita aja mikirin gimana ini menyelesaikan ini. Lama kali aku di rumah tahfidz ini. Kata Allah 6 hari itu. Gak lama itu. Artinya menyelesaikan masalah kita itu mudah loh. Inilah orang yang cinta dengan Al-Quran. Dimudahkan Allah urusan kita. Langit, bumi, dan keduanya beserta isinya dan seluruh makhluk dalamnya selesai 6 hari. Bukan tak bisa 1 hari. 1 detik pun bisa kun fayakun. Tapi perlu ada proses. 6 hari itu wajar lah ya. Artinya Bapak, Abang, adik, orang tua kami, saya yakin betul bahwa untuk mencapai kesuksesan itu ada proses. Supaya kita tidak seperti manusia menganut paham Doraemon dengan kantong ajaibnya. Ada masalah minta dengan kantong ajaib selesai. Tidaklah. Kita diuji bukan berarti Allah benci. Kita diuji karena Allah sayang pada kita. Tsumastawa 'alal 'arsy. Ya, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Allah duduk di atas arsy. Gimana duduknya bersemayamnya? Wallahu a'lam. Artinya gambar rehat ya, gambar mudah. Ya,
la ta'khudhu sinatun wala naum. Allah tak pernah ngantuk apalagi tidur. Malakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatazakkarun. Jadi kenapa kita bersama dengan Al-Quran hari ini? Kenapa Al-Quran menjadi kekuatan bagi hidup kita? Karena jelas Allah mengatakan kepada kita, tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain Dia, selain Allah bagi kalian. Mencari penolong kepada manusia, saya pernah minta tolong kepada seseorang. Ya, Ustadz Jenal nanti datang seminggu lagi ya. 3 hari berikutnya dia sudah wafat. Kita pun maklum lah ya. Yang menjanjikan itu sudah wafat. Sampai hati rasanya minta tolong kepada ahli baitnya ya kan. Ya sudahlah, ikhlaskan sajalah. Walaupun kita sudah punya janji dengan dia. Ini manusia. Niat ikhlas betul dia menolong kita. Kalau sudah wafat mau apa? Itu bukti bahwa pertolongan manusia itu bisa dan ada tapi lemah. Tapi ketika kita meminta tolong kepada Allah, Allah kuat dan maha kuasa. Inilah kata Allah. Minta tolonglah kepada Allah karena Allah adalah Al-Wali Asy-Syafi', pemberi penolong dan pemberi syafaat. Caranya gimana? Pahami Al-Quran, amalkan pesan-pesannya. Saya rasa itu sangat elegan dan sangat pas lah. Daripada kita berdebat tentang bacaan Al-Quran walaupun itu perlu ya. Tapi kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual itu lebih penting untuk kita asah. Di samping kecerdasan intelektual juga perlu. Tapi Al-Quran ini hadir bagaimana kita lebih dekat kepada Allah, mencintai sesama. Perbedaan udahlah, mana itu ya kan. Udahlah. Gak usah kita ribut lah, malu kita. Ya. Afala tatazakkarun. Apakah kamu tidak memperhatikan? Maka di mana fokus kita? Fokus kita menghadirkan Allah, kecerdasan spiritual itu, dekat kepada Allah, cerdas secara emosional. Ayo, ini menjadi konsentrasi kita, menjadi fokus kita, menjadi perhatian kita. Tazakkarun, selalu kita ingat, fokus hidup saya ini mau apa sih? Menunjukkan hebat diri? Enggak lah ya. Yang mau kita perhebat itu Allah. Allah itu yang maha hebat, maha besar. Ustadz Jenal apalah? Banyak yang nggak tahu Ustadz Jenal nih. Walaupun sudah profesor. Profesor bukan berarti tahu segalanya, enggak juga. Dan bukan untuk hebat-hebatan kita hadir. Tapi bagaimana kita hadir, memberi manfaat, meaningful. Bagaimana Bapak, Abang, saya sama-sama ketemu di surga. Asal masuk surga, hebatlah itu. Kalau masuk neraka nggak ada hebatnya. Walaupun kita presiden ya, walaupun kita raja ya. Ini yang perlu kita ingat-ingat. Supaya masuk surga itu yang perlu kita pegang ini. Siapa yang perlu kita pegang? Allah. 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 Ya, ini yang perlu kita ingat. Ya, Al-Quran hadir di situ. Ya, Allah tidak menyerahkan kekuasaan kepada yang lain. Sampai detik ini, yang punya alam raya ini masih Allah loh. Sertifikat SHM yang kita punya itu, sementaranya itu. Kita jangan ngaku tanah sepetak ini milik kita. Kapan kita punya itu? Udah kita beli, Pak. Ya, kau beli dari siapa? Orang ngaku-ngaku punya tanah ini. Tanah ini milik Allah dan Allah nggak pernah jual loh. Ya kan? Pernah kita beli dengan Allah tanah kita ini. Siapa manusia pertama? Adam. Adam kasih nitip aja nya. Ini tanah masih milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah kita merasa, wah, saya hebat. Ini milik saya ini. Wafat pun nggak kita bawa. Ya. Lalu dia sendiri beristirahat. Sumastawa alal arsh. Gak harus kita pahami secara harfiah. Kayak mana Allah istirahat.
Yang penting istawa wal istiwa'u. Istiwa'u ma'lum wal kaifiyatu majhul wa su'alu anhu bid'ah katanya. Yang penting duduk. Bagaimana duduk? Wallahu a'lam. Kalau kita detail-detailkan hanya cari masalah. Yang terpenting dari tafsir inspirasi apa? Bagaimana kita berlindung, meminta syafaat kepada Allah, bagaimana fokus hidup kita agar masuk surga. Ini enaknya tafsir inspirasi. Kita tidak dalam ranah bertengkar, berdebat di depan Al-Quran. Iman kepada Allah membuat manusia terselamatkan dan kuat ya. Waliyun wa syafi'un. Kita punya al-wali huwa Allah, al-wali huwa Allah, asy-syafi' huwa Allah. Allahu wali, Allahu syafi'i. Allah adalah pelindungku, Allah adalah penggenapku. Jadilah seorang mukmin yang kuat dalam ketaatan, mukmin yang kuat lebih baik daripada lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Namun keduanya tetap memiliki kebaikan. Al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallah minal mu'minil dha'if. Ya. Kuat apa? Kuat imannya, kuat badannya. Ya, kuat iman, kuat badan bagus juga ya. Jadi kita tidak harus mengatakan harus kuat iman saja, bukan kuat badannya. Ya. Tapi iman yang kuat, badan yang kuat akan sia-sia karena digunakan untuk tanpa iman yang kuat, badan yang kuat akan sia-sia. Maunya kita kuat iman, kuat badan, cerdas intelektualnya, cerdas spiritualnya, cerdas emosionalnya. Kita tidaklah dalam rangka membenturkan. Tapi kita dalam rangka menyempurnakan. Kuat iman, kuat badan, kuat finansial, kuat jasmani, kuat rohani. Allah suka itu. Yang pertama utama kuat iman lah. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfasanah. Ya. Allah tidak saja wali, Allah tidak saja syafi, tapi Allah juga mudabbir. Allah lah yang mengatur. Mengatur segala urusan. Dari langit sampai ke bumi. Dari bumi sampai ke langit. Dan naik kepadanya dalam satu hari yang kadar lamanya adalah 1000 tahun. Kemudian urusan itu naik kepadanya. Summa ya'ruju ilaih al-amro. Jadi apa yang naik al-amr? Satu hari perjalanannya sama dengan 1000 tahun. Di surat yang lain, khomsina alfasana, 50.000 tahun. Mana yang benar nih Pak Ustadz? Satu hari itu 1000 tahun atau 50.000 tahun? Dua-duanya benar. Karena ini adalah seakan-akan ya. Satu hari seakan-akan. Bagi orang yang menunggu, 1 jam itu bagaikan 1000 bulan. Lama kali kau tunggu-tunggu, padahal baru 1 jam. Karena dia menunggu dan menunggu itu membosankan. Tapi bagi orang yang menikmati penantian, ketemu dengan orang yang dia sayangi, sudah 1 jam, dia menunggu. Ketika ditanya, udah berapa lama kau tunggu? Baru aja aku tiba tadi. Sebentar. Gak lama aku di sini, datanglah kau. Padahal baru udah 1 jam. Inilah dia kenapa disebutkan 1000 tahun, 50.000 tahun. Artinya 1 hari di surga, 1 hari di neraka itu lama bro. Bahasa agamanya kholidina fiha abada. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Ilustrasi selama-lamanya itu bisa jadi 1 hari itu 1000 tahun. Lama itu. Lama. Mau lebih lama lagi. 1 hari 50.000 tahun. Bagi kita lama. Bagi Allah tak lama. 1000 tahun itu bagikan 1 hari. Jadi namanya merasa menenggang itu disebutkan dalam pepatah Arab ainur ridha an kulli aibin qalilatin kama
kana ainu sukhti tubdil masawiya. Orang yang senang, kesalahan yang besar itu nggak ada apa-apanya. Tapi kalau orang yang benci, kesalahan yang kecil itu segalanya. Maka sayangilah orang, sehingga kita bisa melihat kebaikan dari setiap yang dilakukan orang. Al-Quran hadir untuk itu. Bagaimana kita melahirkan cinta dan kasih sayang. Kita bukan lahir di hadapan Quran untuk menunjukkan kehebatan diri. Salah si A, salah si B. Aku paling benar, aku paling hebat. Enggak untuk itulah kita hadir. Nah, begitu juga lam yakadaruhu alfasanah. Pak Ustadz ini kan ceritanya tentang Isra katanya. Atau tentang Mi'raj katanya. Atau tentang bagaimana Ya'ruju ya kan. Mi'raj. Nah, ditempuh dalam beberapa hari, ditempuh dalam beberapa jam. Atau ini adalah mi'rajnya malaikat bertemu dengan Allah di sana, terserahlah. Tetapi bahasa tafsir inspirasi, ini bagaimana Allah begitu mudahnya mengatur urusan dunia ini. 1000 tahun menurut kita, sehari menurut dia. Ribet menurut kita, 6 hari menurut Allah. Ayat keempat dan ayat kelima. Ini kan mimma ta'udun. Jadi apa yang ribet menurut kita, easy menurut Allah. Jadi kita ambil adalah apa? Pesan-pesan moralnya, pesan-pesan ilahiyahnya, pesan-pesan khuluqiyahnya. Al-Quran hadir untuk bagaimana kita memotivasi diri dan orang lain. Bukan untuk membantai orang lain dengan Al-Quran. Inilah dia Al-Quran menjadi kekuatan kita, bukan kelemahan. Dia adalah Allah yang menjadi hakim dan dia akan menilai kembali semua itu dalam satu hari atau dalam satu saat atau hanya dalam sekejap mata saja. Namun dalam pikiran manusia itu seperti 1000 tahun. Jadi bagaimana kita di padang mahsyar nanti Pak Ustaz? Lama. Inna Allah syari'ul hisab. Allah maha cepat hitungannya. Bukan lama. Bagaimana enggak lama Pak Ustaz? 7 miliar penduduk manusia tambah yang sudah wafat. Bagaimana yang akan datang? Bukanlah 100 triliun orang dihitung di padang mahsyar, lama lah Pak Ustaz. Itu waktu dunia belum kenal komputer. Kita sekarang sudah kenal komputer. Dan bagaimana canggih dalam penghitungan pada masa depan. Maka kata Ali bin Abi Thalib jauh sebelum komputer itu ada. Bagaimana penghitungan Allah di yaumil mahsyar kelak wahai Ali bin Abi Thalib? Kata Ali bin Abi Thalib, "Innallaha sari'ul hisab." Allah amat cepat perhitungannya sebagaimana dia memberi makan setiap penduduk bumi. Begitu cepatnya, begitu juga lah penghitungan di akhirat kelak. Jadi kalau ada yang berpikir lama, itu karena memang kita banyak dosa. Tapi kalau kita ingin segera masuk surga, nggak ada lamanya itu. Ada jalur VVVIP ya. Ada jalur yang apa? Yang bayar tiketnya itu di balkon paling belakang, ya antrinya paling panjang lah. Nah, inilah dia. Jadi bagaimana kita menghadirkan kehendak Allah dan berpikir mudah karena kita bersama dengan Allah. Allah percepat semua urusan kita. Ya, bagi Allah semua mudah dan sekejap. Nah, ini dia. Jadi bagaimana kita bersama Allah lah, biar dimudahkannya. Doa minta kemudahan dan kebaikan di segala urusan. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Menarik ini dibacanya. Wahai Tuhan yang maha hidup, maha terjaga, dengan rahmat-Mu aku minta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan Engkau limpahkan semua urusan terhadap diriku walau sekejap mata kepada orang lainnya. Jadi semuanya ini aku serahkan padamu lah ya Allah. Terakhir, zalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Jadi Allah, kenapa kita harus membaca Al-Quran? Dan yakin Al-Quran itu adalah kekuatan. Karena pertama tadi Allah Al-Wali. Yang kedua Allah Asy-Syafi'.
Yang ketiga Allah Al-Mudabbir. Yang keempat Allah Alim. Yang kelima Al-Aziz. Yang keenam Ar-Rahim. Allah itu Maha tahu. Apa yang diskenariokan oleh manusia untuk menjatuhkan kita, Allah tahu. Kalau Allah tak ridho, selamat kita. Jadi ada rekayasa tersembunyi di belakang kita untuk menjatuhkan marwah muruah nama baik kita. Tapi Allah menyelamatkan kita, selamat Bapak. Ada orang yang ingin mengangkat kita, memuja, menjabatkan kita pada satu tempat tertentu. Allah tak ridho, tak jadi itu. Inilah dia Allah Maha tahu, tapi tidak sekedar tahu. Tapi juga dia Al-Aziz, Maha perkasa, powerful. Tapi Bapak Ibu, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, terakhir Ar-Rahim. Inilah kata close-nya, kata kuncinya. Walaupun Allah powerful, untuk orang yang mencintai Al-Quran, dia sangat kasih, sangat sayang lah. Tapi kok Pak Ustadz, kok kami diuji? Diuji itu pun karena dia sayang dengan Bapak. Kok susah kali hidup ini? Karena dia sayang dengan Bapak. Kok menderita kali? Karena kita disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok kayak gitu cara sayangnya? Itulah dia sayang Allah. Allah sayang pada kita, dimasukkannya kita ke surga, itu tanda sayang. Capek-capek di dunia sih kita apalah. Asal masuk surga. Daripada semua fasilitas diberikannya membuat kita masuk neraka, mana mau? Maunya Pak Ustadz, hasanah fid dunia wa fil akhirati hasanah lah. Di dunia ini enak, di akhirat masuk surga. Nah, kalau mau enak di dunia, enak di akhirat, pahami bahwa Allah sayang pada kita. Tidak ada yang berubah dalam hidup ini, tapi persepsi kita yang berubah, itu membuat hidup kita berubah. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Kita boleh jadi menderita. Tak kaya kali, tak miskin kali, tak banyak kali harta. Menurut orang yang di atas sana, kita ini miskin papa. Tapi menurut yang di bawah, kita ini sudah berkecukupan. Yang lebih penting dari itu, ridho kita atas apa yang diberikan Allah itu adalah kebahagiaan di dunia. Bisa beribadah, bisa baca Quran, bisa menghayati pesan-pesan Al-Quran dan mengamalkannya. Itu bukti Allah sayang kepada kita. Karena kalau Allah sayang kepada kita, rahmatnya diturunkan kepada kita. Iman kita dikokohkannya. Rumah tangga kita disakinahkannya. Anak-anak kita disoleh dan solehkannya. Itulah dia Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahim bukan cerita harta. Ar-Rahim bukan cerita jabatan. Ar-Rahim bukan cerita pangkat. Ar-Rahim bukan cerita panjang umur. Tapi Ar-Rahim cerita masuk surga dan ridho Allah. Ar-Rahim cerita tentang terhindar dari murka dan neraka Allah. Ar-Rahim membuat kita berpikir positif atas apa yang ditakdirkan oleh Allah. Inilah dia Al-Quranul Karim. Sifat kasih sayang manusia terikat atau terkadang berlawanan dengan keadilannya. Tapi sifat kasih sayang Allah mutlak dan tak bersyarat. Kalau Allah sudah sayang pada kita, semuanya diberikan. Tapi kan ada syaratnya Pak Ustaz. Kok nggak ada syarat di sini? Maksudnya syaratnya di sini sangat amat sedikit lah. Kita masuk surga satu hari 50.000 tahun. Sementara kita beramal hanya 70 tahun. Kan berarti syaratnya sangat kecil atau sudah dibilang tak bersyarat lah itu. Saking kan tak adanya. Amal kita ini cuma 0,0000001% dari fasilitas yang diberikan Allah di akhirat kelak. Malu kita masuk surga ini. Karena apa? Kalau bukan karena rahmat Allah tak layak. Tapi tetap juga harus beriman dan beramal supaya mendapatkan rahmat Allah. Kehebatan inspirasi Quran ini bersumber dari Allah yang maha perkasa, maha penyayang. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. 6 hal Al-Quran adalah wahyu dari Allah yang sangat membahagiakan. Karena apa? Karena yang pertama kita kuat dari alif lam mim.
Kita berserah kepada Allah Zat yang Maha Kuat. Kemudian tanzilul kitab la raiba fi. Kita beriman, kita yakin bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguannya. Datang dari Allah. Litunziro qaumamma min nazir. Memberi peringatan. Kalau Ustadz Jenal salah, beri peringatan. Informasikan, kasih tahu. Ustadz Jenal akan senang. Tapi Ustadz Jenal juga boleh memberitahu bahwa perbedaan khilafiyah di ranah-ranah intelektual itu lumrah dan wajar. Yang penting bagaimana kita masuk surga dengan mencintai sesama. Bagaimana selamat sama-sama. Ya. Ya, inilah dia visi tati ayam. Bagaimana mudahnya Allah menciptakan alam raya ini. Menurut kita itu 1000 tahun, bagi Allah sehari menyelesaikan masalah. Kata kunci yang terakhir dari 6 hal Al-Quran wahyu dari Allah yang membahagiakan, Al-Azizur Rahim. Ayo kita tebarkan kasih sayang. Mudah-mudahan bermanfaat. Waktu juga yang memisahkan kita. Jika tidak ada yang bertanya, karena memang sudah mendekati jam 12, kita tutup dengan doa ya.